kepercayaannya dan berbalik kepada agama Islam. Kalau dirimu baik, tidak tetangga orang yang bernama Muhammad itu memalingkanku dari agama sendiri. Karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan ada yang tidak beranjak dari tempat tubuhnya, Nabi Muhammad tidak bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah lautan Mekah. Dan kala melewati suatu tempat yang bernama Horon Al-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat Bintang Gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kelakuanku. Dia mengutusku dengan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika kau mau ingin atau merasakan keadaan terbang di kantor ini, maka engkau akan meramu. Hari-hari membahas tentang Banu Thaif, beliau jujur mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati seorang dari mereka untuk La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika para malaikat, Nabi Muhammad teringat angkat doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tenang. Langkah hatinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hira yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Nabi, wahai kalian bisa kembali apa yang semua. Wahai Zaid ini memaksaku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan apa yang kau lihat sebagai jalan Allah. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan nabinya. Di sana Nabi berkumpul seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Akhnas bin Syurai untuk meminta sedekah atau hak dari umat. Katakan kepadanya, aku berkata untuk bahagia maksud, maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amr. Namun, jawaban Suhail sampai dengan Al-Akhnas bin Syurai. Untuk ketiga kalinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Burair bin Anin guna meminta suaka darinya dan Zaid. Aku bersedia. Lalu Al-Quti mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya. Pakailah seperti ini untuk mengawal Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid menemui Al-Quti sampai menghubungi kaum. Di depan Masjidil Haram, Al-Quti menghentikan haji adanya. Kedatangan Al-Quti dan pasukannya menarik perhatian kaum Quraisy Mekah. Apalagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Wahai orang-orang Mekah, sesungguhnya aku telah memberikan
Pangungkapan Muhammad. Jika ada orang yang menyakitinya, maka orang itu akan bersangkutan dengan agama. Setelah berpidato, Al-Qur'an menuntun Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah. Di sana Nabi melakukan sholat di depan Ka'bah. Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya, dikawal oleh Al-Qasim dan pasukannya. Terima kasih, wahai Al-Mutin. Semoga kelak kau bisa membalas kebaikanmu. Setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal menemui Al-Mutin untuk menanyakan kebenaran berita yang diketahui. Abu Jahal! Jadi aku wahai Al-Mutin, benarkah Allah yang memberikan suara antara Muhammad dan Allah menjadi pemimpin? Ya benar. Tidak lebih dari itu. Abu Jahal merasa lega mendengar jawaban dari Al-Mutin karena ia tidak masuk Islam. Kalau begitu, kami telah memberikan suara kepada orang yang tidak memberikan suara. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kebaikan Al-Quran. Ketika kemenangan kaum muslimin di perang Badar di hadapan para tawanan, kaum kafir Nabi teriak kepadanya. Jika Al-Mutin masih hidup dan menginginkan teman-temannya, saya akan kuserahkan mereka kepadanya. Demikianlah kisah Rasulullah yang dibantu oleh Banu Qaif. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya satu. Hendaknya kita menjalani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberinya kebahagiaan sebagai balasan. Kedua, kita harus yakin dalam berdoa bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kecintaan kita terhadap beliau. Sebagaimana yang melakukan syahid ketika menjaga semua dari serangan penduduk Qaif. Alkisah di pasar Madinah Al-Munawwarah terdapat seorang pengemis buta yang merupakan seorang Yahudi. Dia hidup seorang diri namun sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kebiasaan pengemis buta Yahudi tersebut. Setiap hari dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang menghadirinya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir dan sebagainya. Datanglah seseorang yang memberikan nasihat kepada pengemis buta, namun pengemis buta itu kembali menghasut dengan mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyihir. Apakah kau dekat dari Muhammad? Oh, udah bagus-bagus tuh.
bertemu dengan Muhammad? Tidak. Muhammad adalah seorang penyihir. Muhammad adalah seorang pembohong. Dan pernah ikuti Muhammad. Itulah yang dilakukan pengurus kita tersebut setiap hari, menyebar dusta kepada setiap orang yang berlalu di pasar kota Madinah Al-Munawwarah dan menyebar kebencian sambil tiada lelah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu mengetahui keberadaan dan kebiasaan yang dilakukan pengemis buta Yahudi tersebut. Dan Rasulullah SAW memutuskan untuk mendatangi pengemis buta setiap pagi. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatangi pengemis buta dan menyuapinya makanan yang lezat. Rasulullah SAW menyuapi pengemis buta dengan sangat lembut, namun tanpa berkata apa-apa. Pengemis buta bertanya kepada seseorang yang menghampirinya setiap kali Rasulullah SAW selesai menyuapinya makan. Apa kau adalah orang yang menyuapi tadi? Mungkin wajahnya pun tampan, tidak seperti Muhammad. Muhammad adalah seorang pembohong. Muhammad adalah seorang penipu. Dia adalah seorang pendusta besar. Kebiasaan menyuapi makan pagi pengemis buta Yahudi ini Rasulullah SAW lakukan di hari-hari menjelang wafatnya. Hingga kemudian Rasulullah SAW wafat, yang berarti kebutaan bagi seluruh umat Islam. Pengemis buta Yahudi pun tidak bisa lagi menikmati makan pagi yang biasanya Rasulullah SAW bawakan. Suatu hari sahabat Rasulullah SAW sekaligus mertuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengunjungi Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak bertanya kepada istri Rasulullah SAW tersebut. Assalamualaikum. Hai Aisyah putriku, semua sunnah Rasulullah SAW sudah aku lakukan. Sunnah apa lagi yang Bapak perlu lakukan? Hai ayahku, kau adalah seorang Nabi Sunnah. Hampir dengan sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ayahku berkata, Sunnah apakah itu? setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasang dengan membawakan sebuah makanan untuk pengemis buta yang ada di sana hingga lengkapnya. Baiklah, akan aku laksanakan sunnah itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mulai menyuapi pengemis buta Yahudi demi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku jawabinmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun semakin terharu dengan cerita itu, hingga kemudian dia menangis terseduh-seduh. Ya, benar. Aku memang bukan itu. Aku hanya seorang sahabat. Lalu, siapakah dia? Di mana dia? Siapa namanya? Orang yang biasa menyuapimu dan orang yang biasa dialah Muhammad Rasulullah SAW. Dia Pengemis buta terkejut bukan main. Ia tidak menyangka orang yang selama
Benar. Ternyata selama ini orang yang aku hina adalah Muhammad. Padahal aku selalu menghina, aku selalu menentukannya di depannya. Tapi ternyata penuh kasih sayang terhadapku. Aku sangat bisa. Begitulah pengemis kata Yahudi menyesali perbuatannya. Ia sangat gelisah sambil menangis terseduh-seduh. Hingga kemudian pengemis kata Yahudi bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ikuti apa yang Anda katakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kisah Rasulullah SAW dan pengemis kata Yahudi pun selesai. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang ada di kisah ini. Kesimpulannya adalah kebaikan, keikhlasan, dan ketulusan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk tetap berbuat kebaikan sekalipun mendapatkan cacian dan hinaan. Sekian di antara kisah Muhammad SAW dan pengemis kata Yahudi dari kami. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat dari cerita tadi. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan, bukan ditinggalkan tanpa alasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yasrib. Seperti biasa, penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan suku Hazraj. Mereka menyembah pada berhala dan ada bermula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencarian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Karena pada kita kali ini sangat Benar sekali. Ini sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Hazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, semua orang bersumpah setia kepada Rasulullah.
Selalu bersahabat dan selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita semua adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurusnya? Kita akan hancur. Apa kalau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah, berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapatkan imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Setelah peristiwa dari Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat. Para pasukan Abu Jahal segera menyebarkan selebaran sayembara. Abu Jahal keluar dan para pasukan Quraisy segera melemparkan sayembara. Para penduduk Mekah ricuh saat melihat selebaran itu, dan para pemuda-pemuda hebat segera pergi ke Abu Jahal. Satu persatu pemuda-pemudi para penduduk Mekah ricuh melihat lembaran itu, dan para pemuda-pemuda hebat segera pergi ke Abu Jahal. Tunjukkan kemampuan kalian. Satu persatu pemuda-pemuda itu mengesankan Abu Jahal dan berkumpullah pemuda-pemuda hebat. Satu pemuda itu mengesankan Abu Jahal dan terkumpullah pemuda-pemuda hebat. Kalian semua sudah siap? Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad, jangan sampai dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi, namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasul
Rasulullah. Ya Rasul, kalian di sini ada ingin menyampaikan pesan dari sesungguhnya janganlah engkau tidur di tempat tidurmu, karena orang-orang Quraisy karena itu Allah memerintahkanmu untuk kejar-kejar. Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku untuk pergi ke Yasrib. Izinkan aku menemani perjalananmu ya Rasulullah. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah menemui Ali bin Abi Thalib. Allah, hai Ali, segeralah kau untuk malam ini, karena pasukan Abu Jahal akan membunuhmu malam ini. Allah telah memberitahuku untuk segeralah pergi ke Madinah dan susullah aku di Madinah. Baik ya Rasulullah, akan aku laksanakan. Ali bergegas kepada Rasulullah. Ali berbaring di kasur Rasulullah dan menutupi tubuhnya dengan selimut Rasulullah. Para pasukan Abu Jahal berada di luar rumah Rasulullah. Mereka bersembunyi di semak-semak. Awal kita akan masuk sekarang. Jangan, kita tunggu gelap. Dengan kuasa Allah, para pasukan Abu Jahal dibuat tertidur lelap. Dia bukan Muhammad. Mana Muhammad? Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah. Dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan meminta ia membuka mulutnya. Namun Ali tidak saling membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia berbicara, atau kita semua akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasulullah. Naren kok bener San? Naren dia di bisa. Telusuri semua jalan menuju Madinah. Dia pasti masih dekat. Yang lainnya awasi keluarganya. Jangan sampai mereka memberi bantuan sekecil apapun. Pencarian Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itulah Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Dan di sana Rasulullah, di sana terdapat gua. Biarkan aku memeriksanya. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di gua selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasulullah datang untuk membantu. Mereka adalah putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. Terima kasih wahai putraku.
Selanjutnya adalah Asma putri Abu Bakar yang membawakan makanan untuknya. Kasih wahai. Amir bin Huwairah membantu Abu Bakar yang menyamar sebagai pengembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra dan putri Abu Bakar. Ya Allah, kalau begini Rasulullah, apa tidak kau menahan rasa sakit jika Rasulullah dibunuh? Karena mereka semua di setiap waktu atas kehidupan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar musuh. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak tertutup dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, di sana ada semak-semak lebar dan ada sarang laba. Tidak mungkin ada seorang pun. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti kita akan terketahuan. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo pergi dari sini. Ada sebuah celah di gua itu dan Abu Bakar menutupinya dengan kakinya. Lalu kakinya digigit oleh ular dan menahan sakit. Rasulullah mengusap kakinya yang tergigit itu dan seketika pun sembuh. Para pemuda itu pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapa? Dia adalah teman sahabatku yang ingin menuju ke Yathrib. Suku Quraisy mengirimkan pesan ke seluruh siswa tebal di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk menangkap Rasulullah. Aku melihat orang yang mirip dengan Rasulullah. Pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata seorang pemimpin dari Bani Hashim yang maju mudanya dan menjelaskan Rasulullah beserta Abu Bakar. Hari ya Rasulullah, pasti kita akan tertangkap. Hari ya Rasulullah. Hari ya Rasulullah. Pasti kita akan ya Rasulullah. Hari. Di tengah perjalanan, Rasulullah tinggal selama 4 hari di sebuah gudang, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasulullah membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya Ali. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan tiba ke Madinah. Kedatangan mereka sudah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat.
Ibunda Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Madinah. Kedatangan mereka sudah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hadir. Untuk saya meminta untuk semua hadirin untuk berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Beberapa waktu ke depan Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansor yang membantu kaum Muhajirin mulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Ini dipersilakan berdiri, nggak persilakan dulu. Sekian dari kami. Kami dari kelas 9 Imam Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai narator, Tio sebagai Fatimah, Fadil sebagai Abu Bakar Asyidi, aku sebagai Umar bin Khattab, Deden sebagai Ali bin Abi Thalib, Kenzo sebagai malaikat Jibril, Ratu sebagai malaikat Israel, Alina sebagai Najwa, Surya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Baim, Vino, Cleo, Rurin, dan Arya sebagai pemegang properti, Zahra sebagai operator, Bening, Faras, dan Nasra sebagai penduduk. Keren banget. Selamat menyaksikan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan padamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Suatu pagi di hari terakhir baginda Rasulullah SAW dengan surah terbata-bata dan mata berkaca-kaca, beliau memberi khutbah singkat.
Dan barang siapa yang mencintai sunatku, maka dia mencintai. Sebab orang-orang yang mencintaiku surga bersamaku. Basikat ini diakhiri dengan pandangan Rasulullah SAW yang pedih dan menatap satu persatu mata sahabat-sahabatnya. Terlihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan dengan bertanya. Menahan nafas dan tangisan yang berat itu. Utsman bin Affan menghela nafas sepanjang-panjangnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Isyarat itu telah datang. Saya bisa telah tiba. Rasulullah meninggalkan kita semua. Baginda Rasulullah tercinta hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Sudah 13 hari Rasulullah terbaring sakit. Wajahnya mulai tampak pucat dan tubuhnya semakin lemah. Namun semangatnya untuk menyampaikan amanah kepada umatnya tak pernah padam. Balik dong. Dingin matahari di rumah baginda Rasulullah terdengar suara salat. Lalu minta izin untuk masuk dan bertemu dengan baginda Rasulullah. Namun permintaan itu ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW mendengar jawaban Fatimah. Siapa yang mengaku Aku tidak tahu ayah. Sepertinya aku melihatnya. Rasulullah menatap tubuhnya dengan menggetarkan satu-satu bagian wajahnya, seolah hendak dikenal. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malaikatul maut. Fatimah pun menahan tindakan tangisannya karena mengetahui ajal ayahnya yang sudah semakin mendekat. Malaikat Israel dan Jibril datang mendekati baginda Rasulullah SAW. Ternyata kata-kata malaikat Jibril itu tidak membuat baginda Rasulullah senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Apa engkau tidak senang mendengar kabar ini, malaikat Rasulullah? Bagaimana nasib aku kelak? Khawatir ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang berada di dalam.
dalamnya. Detik-detik waktu semakin mendekat. Tiba saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah mulai ditarik. Tanpa seluruh tubuh Rasulullah tersimbah penuh. Urat-urat leher baginda Rasulullah menegang. Perlahan-lahan baginda Rasulullah mengaduk. Fatimah radhiyallahu anha memejamkan matanya sampai mudah memandang ayahnya. Ali bin Abi Thalib menyaksikannya duduk semakin dalam dan memalingkan wajahnya. Siapa yang tinggal bunda, kekasih Allah menyebut agama. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mungkin karena sakitnya tahan lagi. Ya Allah, sakitnya sangat Badan Rasulullah SAW mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan menghabiskan sesuatu. Ali bin Abi Thalib segera mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah. Peliharalah sholat, santunilah orang-orang lemah di antaranya. Di luar pintu, suara tangisan mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Cuman ada Abu Anhar menutupi mukanya dengan tangannya. Sahabat Ali mendekatkan lagi tangannya bibir baginda Rasulullah. Umatku, dan berakhirlah kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah SAW. Kini, apakah kita mencintai baginda Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah begitu mencintai kita, umatnya yang tidak pernah beliau temui? Tahukah siapa umat yang paling beliau cintai? Yaitu umat-umat setelah beliau wafat. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun mereka selalu rindu kepadanya. Beliau masih memikirkan bagaimana nanti kepadanya beliau. Rasulullah sayang dan cinta pada umatnya, bahkan sebelum berkata sebaliknya kita juga harus sayang dan cinta pada Rasulullah dengan kita umatnya. Kita jangan lupa perjuangan pengorbanan beliau pada seluruh umatnya, dan kita juga harus selalu pada Rasulullah SAW. Hiduplah seorang suami istri, yaitu Abdullah dan Aminah. Ibunda Aminah sedang mengandung 2 bulan. Di musim semi, Abdullah berangkat berdagang ke
izinkan aku untuk berdagang ke kota Syam. Baik suamiku, hati-hati di jalan. Semoga Allah melindungimu sama engkau di sana. Meski kau belum sempat bertemu dengan ayahmu. Amin, amin, Allahumma amin. Kau akan menjadi cucu yang besar. Aminah adalah wanita yang sangat sabar. Ia tetap tegar walaupun suaminya Abdullah wafat meninggalkan dirinya dan bayi di dalam kandungannya. Selama kehamilannya, Aminah senantiasa didatangi oleh para dan melakukan tawaf sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun kemudian mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, benar. Kami dari kelas 7 C Mangga Rozi akan mempersembahkan artikel dengan cerita pernikahan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, baik. Anak-anak sudah dalam keadaan sehat. Muhammad belum beranjak dari posisinya. Sejak Nabi pergi, beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan Muhammad. Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Thalib. Aku sangat senang jika kau mengingatkan wahai Muhammad. Lagi pula kau sudah cukup dewasa untuk menikah. Sebentar lagi aku akan tinggalkan keponakan saya. Jangan berkata begitu wahai paman. Aku sering mengunjungimu dan para sepupu pasti rindu bersama kalian. Menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid dengan Mas Wahyu Madrasah Jonta dari wilayah Tuhan. Saya terima nikahnya Khadijah binti Khuwailid dengan Mas Wahyu Madrasah dari wilayah Tuhan. Sesungguhnya para saudaraku Muhammad bin Abdullah adalah laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan, keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan. Meski ia tidak banyak harta, sesungguhnya harta adalah sesuatu yang berubah dan hampir sunnah. Bacalah, dan Tuhan
Khadijah apa yang tidak diketahuinya. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang. Muhammad yang kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera Khadijah merasa kaget melihat suaminya yang menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun terhadap suaminya tentang hal yang baru saja terjadi. Hal ini dikarenakan ia sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum dan menunggu hingga suaminya tenang. Engkau tidak pernah memutuskan silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah? Dia kasih tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Waraqah bin Nawfal. Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Waraqah, dan ia menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Itu adalah namus yang diberikan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhmu masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup ketika kaummu mengusir. Biarkah mereka? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang hitam. Andaikan aku masih hidup saat itu, tentu akan berhenti. Waraqah meninggal dunia pada masa Fatrah. Waraqah meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Oh Waraqah, mengapa kau meninggalkan kami? Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, Nabi Muhammad berbicara dengan para pemimpin Taif sebagai Nabi menjelaskan dengan cara berjalan karena mereka mengikuti ajaran yang beliau bawa. Selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, katakanlah terus Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Ada orang lain yang menjadi rasul selain engkau. Wahai Muhammad, jika engkau seorang rasul, aku tidak mau mengikuti ajaranmu. Namun jika engkau ternyata adalah pembohong besar, engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakitkan hati Rasulullah. Namun, beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau umbar. Baiklah, aku menghargai. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan karat sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah mendatangi Nabi dengan tubuhnya yang besar.
Baik Tuhan. Ketika ada segenap hadapan di depan Rasulullah, sambil terdengar kalimat yang asli dari Allah. Rasulullah pernah memakai kalimat itu. Kalian tahu kan penduduk kota ini. Saudara kamu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Minawi. Aku baru mendengar tentang kamu. Di sana kita laki-laki soleh yang bernama Yunus. Anas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu, salah dari seorang mereka berkata, apa yang Rasulullah itu kamu Anas? Sungguh kemauan. Kenapa kau melakukan hal itu untuk orang asing? Tuhanku, tidak seorang pun menyayangi Ibrahim lebih baik dari Muhammad. Dia telah membawaku suatu kali menjadi ketahui orang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Maka kau menceritakannya. Tidak, aku seorang Nasrani dan aku berislam taat. Kau memperhatikan perbedaan antaranya, Nabi Muhammad tidak bisa masuk. Setelah keadaannya, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah harapan Mekah. Dan kala melewati suatu tempat yang bernama Harun Al-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama mereka menjaga gunung menemui Rasulullah. Adalah seorang penyihir dan sebagainya. Datanglah seseorang yang memberikan ajaran kepada pelukis buta. Namun pelukis buta itu kembali menghasut dengan mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah penyihir. Apakah kau tetap dengan Muhammad? Tidak. Muhammad adalah seorang penyihir. Muhammad adalah seorang pembohong. Jangan pernah ikuti Muhammad. Itulah yang dilakukan pelukis buta tersebut setiap hari, menyebar dusta kepada setiap orang yang berlalu lalang di pasar kota Madinah Al-Munawwarah dan menyebar kebencian sambil tiada lelah mencela Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah SAW yang diberi wahyu mengetahui keberadaan dan kebiasaan yang dilakukan pelukis buta Yahudi tersebut. Dan Rasulullah SAW memutuskan untuk mendatangi pelukis buta setiap pagi. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatangi pelukis buta dan menyuapinya makanan yang lezat. Rasulullah SAW menyuapi pelukis buta dengan sangat lembut namun tanpa berkata apa-apa. Kamera.